Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, pemrograman web 1, kita akan membahas tentang tag dasar HTML dan struktur dokumen. Oke, capaian pembelajaran kita tentang tag dasar HTML dan struktur dokumen ini adalah mahasiswa mampu membuat struktur dasar dokumen HTML secara benar dan lengkap. Kemudian, indikatornya adalah mahasiswa mampu menuliskan struktur dasar HTML, konstruksinya, doctype, HTML, head, body, gitu. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan tag dasar HTML dengan benar dan menyusun dokumen HTML sederhana yang valid. Nah, ini adalah basic. Jadi, teman-teman harus paham. Pendahuluan HTML atau sering disebut dengan Hypertext Markup Language itu merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun struktur halaman web. HTML sendiri tidak bersifat pemrograman logika, tetapi digunakan untuk mengatur struktur dan konten seperti teks, gambar, dan tautan. Berbeda nanti dengan bahasa pemrograman basic PHP. Dia digunakan untuk memprogram logika karena biasanya digunakan untuk proses CRUD, kemudian mengatur uh, desain dari back-end, seperti itu. Lanjut ke struktur dasar dokumen HTML. Nah, setiap dokumen HTML itu harus memiliki struktur dasar. Di sini ada doctype HTML. Nah, ini menjelaskan bahwa HTML yang kita pakai itu adalah HTML versi 5. Kemudian ini ada HTML untuk membuka programnya. Di sini ada tag yang digunakan untuk menutup HTML. Kemudian head ditutup. Kemudian body ditutup. Strukturnya seperti ini. Jika salah satu dari tag ini, ya contohnya head, nanti di sini tagnya tidak ditutup, maka dia tidak akan bisa dieksekusi. Di sini ada penjelasan. Doctype itu menentukan tipe dokumen HTML5. Nah, ini kan HTML yang baru kan. Kemudian HTML ini elemen utama pembungkus seluruh halaman. Head berisi metadata. Jadi nanti kalau ini kan metadata cuman judul halaman. Biasanya itu metadata itu ada beberapa informasi dari sebuah website itu sendiri. Seperti judul, charset, kemudian titel. Titel ini nanti ada judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Seperti jenengan buka tab browser ada tulisan Facebook, WhatsApp, X atau yang lain kayak gitu. Nanti dia ada di sini. Kemudian body itu isi utama halaman web. Nah, nanti di situ kita bisa bikin konten seperti sidebar, navbar, kemudian konten isi. Terus body sendiri bisa dibagi menjadi 3, bisa dibagi menjadi 2, sesuai dengan
eh, kreativitas atau permintaan dari klien gitu. Kemudian tag dasar ini ada tag heading, tag paragraf, tagline break, kemudian ada tag text format, tag hyperlink, sama tag gambar. Terus ada tag list. Tag list itu ada order list sama unorder list. Oke, nah tag heading ini heading 1, heading 2, heading 3, ya semacam kalau teman-teman buka di Microsoft Office Word. Nah, di dalamnya itu kan ada judul. Untuk membuat judul itu heading berapa. Terus kemudian subjudul dipakai buat heading berapa. Biasanya kalau teman-teman mau bikin daftar isi kayak gitu kan pakai heading. Kemudian tag paragraf ini digunakan untuk membuat paragraf. Jadi nanti sepanjang apapun Anda bikin kalimat ya, kalau masih dalam satu tag paragraf ini, maka dia nanti akan jadi satu paragraf. Kalau mau bikin dua, berarti ya kita bikin lagi. Kita bikin lagi. Katakanlah kita tambah gini ya. Kita tambah gini. Ini adalah paragraf kedua. Nah, meskipun ini berbaris seperti ini, tapi nanti pada praktiknya dia akan pindah. Jadi pindah tab. Paragrafnya akan menjadi dua, bukan satu baris. Gitu. Kemudian ada tagline break dan horizontal. Itu ada BR sama HR. Nah, BR itu untuk pindah garis, sedangkan HR untuk garis horizontal. Jadi kalau kita mau bikin garis di atas atau di bawah sebagai pemutus apa namanya kalimat di atas dan di bawahnya, itu kita menggunakan garis horizontal. Kemudian pindah garis ini kalau di keyboard itu sama saja dengan enter, jadi pindah garis. Kemudian tag dasar HTML yang di sini ada tag format, ada bold, kemudian ada italic, underline, strong, sama M itu singkatan dari apa ya? Nah, ini apa namanya? Mereka memiliki fungsi masing-masing untuk penebalan, cetak miring, ya seperti gaya bahasa dalam pengetikan di Microsoft Office Word biar lebih rapi. Kalau di Office Word mungkin teman-teman sudah lama menguasai. Jadi untuk semisal ini ya, ini kan judul. Nah, kita bikin bold. Kemudian di sini kita bikin tag list ya. Ada order list sama unorder list. Itu. Nanti mereka memiliki perbedaan. Kemudian tag link ini seperti contohnya ini ahref https www.google.com. Nah, ini kita membuat sebuah link. Ketika nanti tulisan kunjungi Google ini kita klik, nanti akan lari ke sini. Gitu. Maksudnya di sini, ini kan tulisan ini
dilingkan dengan referensi ini tag gambar image search, namanya gambar JPG. ALT ini adalah deskripsi gambar. Misal jenengan mengunjungi sebuah website, terus ada gambar, kursor kalian arahkan ke gambar. Nanti kalau ada pop up itu ada deskripsinya, katakanlah gambar A, gambar B, gambar C, kayak gitu. Itu namanya deskripsi gambar. Dipasangkan pada saat kita melakukan coding dengan kode ALT, alternate. Oke, lanjut. Di sini ada tag list, ada order, sama unorder. Apa bedanya? Nah, jenengan masukkan ke dalam text editor, kemudian disimpan dalam bentuk HTML, terus kalian buka gitu. Apa sih bedanya OL sama UL gitu? Kalau ini udah jelas sama, ini item-item. Jadi ini semacam sub seperti ini. Nah, ini di sini nanti ada apa namanya sub, sub-subnya, terus di sini item-itemnya. Kemudian contoh dokumen lengkap itu seperti ini. Ini ada doc type, HTML, website pertama saya, kemudian ada head, terus bodinya itu ada pakai heading 1, kemudian paragraf pertama, kemudian heading 2 daftar hobi, kemudian membaca daftar hobi ini ada membaca dan olahraga, kemudian ini linknya mengacu ke Google. Oke, kita lanjut. Nah, nanti jenengan coba bikin ini, kemudian kalian cek di browser. Nah, karena apa? Di HTML ini itu adalah web base, jadi tidak membutuhkan server base untuk mengeksekusi kode-kode yang ada di dalamnya. Cukup browser saja sudah bisa digunakan untuk melihat hasilnya. Kesalahan umum dalam pemrograman utamanya adalah HTML ini. Ini adalah kesalahan tidak menutup tag seperti tag paragraf atau HTML atau yang lain. Kalau dalam bahasa pemrograman C, biasanya teman-teman mahasiswa itu mereka lupa menutup program dengan titik koma, terus kemudian tanda kurang dari atau lebih dari keliru, kemudian apa namanya looping, if else itu mereka keliru, kemudian lupa tidak didefinisikan seperti itu. Nanti ketika teman-teman menginjak pemrograman yang basicnya untuk mengeksekusi proses, pasti jenengan akan menemukan hal-hal seperti itu. Contoh di PHP sendiri, ketika teman-teman eh, menggunakan prosesnya untuk proses CRUD, kemudian salah penulisan struktur dasar, penempatan tag tidak sesuai, misalnya title di dalam body ini nggak boleh. Title itu harus di dalam apa tadi?
heart. Jadi ada di dalam kepala. Nah, ini. Kemudian tidak menggunakan dog type. Sebenarnya tidak menggunakan dog type ini masih bisa dieksekusi. Tapi kode-kode program yang baru pada HTML5 itu nanti tidak bisa di-load. Oke, ini tugas mahasiswa untuk pertemuan kedua. Buatlah satu halaman web sederhana dengan ketentuan, syarat, menggunakan struktur dasar HTML lengkap, memiliki minimal 2 heading, 2 paragraf, 1 gambar, 1 link, 1 list bebas, tema bebas, profil diri, hobi, kampus, dan lain-lain. Disimpan dengan nama name underscore nama HTML. Oke, nanti jenengan screenshot dari programnya yang menampilkan semua kode program dan hasil kode program. Dicetak di lembar HVS A4, kemudian dikumpulkan ke admin. Maksimal hari Senin yang akan datang. Dengan memahami tag dasar HTML, mahasiswa memiliki fondasi untuk mengembangkan halaman web yang lebih kompleks pada materi selanjutnya seperti CSS dan JavaScript. Oke, ini untuk pertemuan kedua. Nanti silakan tugasnya dibuat, kemudian dikumpulkan. Sekian untuk pertemuan yang kedua ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.